Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa semua yang sudah membuka link materi yang saya berikan pada pertemuan ketujuh ini. Nah, pada pertemuan ketujuh ini, mata kuliah akuntansi manajemen, kita akan membahas tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendaliannya. Nah, dalam hal ini kita akan membahas 4 subbab ya dalam penganggaran, perencanaan dan pengendalian. Nah, yang pertama adalah deskripsi anggaran. Yang kedua, anggaran untuk evaluasi kinerja. Yang ketiga, menyusun anggaran. Yang keempat, penganggaran berbasis aktivitas. Nah, sekarang kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan anggaran. Anggaran atau biasa kita sebut sebagai budget merupakan rencana keuangan ke depan selama 1 tahun atau 1 periode sebagai alat untuk mengidentifikasi tujuan dan aksi untuk mencapainya. Jadi ketika kalian memiliki rencana ya, memiliki rencana ingin pergi jalan-jalan, misalkan satu kelas mau jalan-jalan ke pantai seperti itu. Nah, nanti kan ada anggarannya ya, ada anggarannya. Nah, kira-kira berapa budgetnya untuk jalan-jalan ke sana? Misalkan untuk sewa tenda, untuk apalagi sewa tempat, untuk konsumsi. Nah, seperti itu nanti bendaharanya mencatat. Nah, misalkan dari setiap anak itu nanti iuran 30.000. Nah, nanti menginap di sana menggunakan tenda misalkan seperti itu ya, jalan-jalan. Nah, nanti dikumpulkan misalkan ada 7 orang, berarti 3 kali 7 sama dengan 210. Nah, kira-kira cukup atau tidak? Nah, itu yang namanya anggaran atau budget. Nah, ini konteksnya kalau tadi kan konteksnya jalan-jalan, kalau ini di suatu perusahaan berarti 1 periode atau 1 tahun keuangan, biasanya seperti itu. Kemudian tapi tergantung ya, tergantung perusahaannya mau membuat misalkan 5 tahun atau 10 tahun itu juga bisa. Nah, tergantung dari kebijakan akuntannya. Nah, master budget mencakup operating budget dan financial budget. Nah, operating budget merupakan menunjukkan aktivitas utama organisasi dalam rangka menghasilkan pendapatan dan laba, yakni melalui dari penjualan, produksi sampai dengan capaian laba. Jadi terkait dengan aktivitas organisasi gitu ya, baik dalam rangka menghasilkan pendapatan dan laba melalui penjualan, melalui produksi. Nah, itu dihitung ya, sistem produksinya juga dihitung, misalkan pengeluarannya berapa untuk bahan baku dan lain sebagainya, sampai dengan capaian laba. Nah, misalkan udah menghasilkan laba, itu juga dihitung budgetnya berapa. Kemudian financial budget mencerminkan arus masuk dan keluar kas. Jadi financial budget ini aktivitasnya adalah mencerminkan arus masuk, misalkan uang yang masuk dari hasil penjualan itu berapa. Nah, seperti itu ya. Kemudian arus yang keluar misalkan untuk gaji karyawan berapa, untuk bahan baku berapa. Nah, seperti itu dihitung. Adapun skemanya dari master budget ini silakan kalian ingat-ingat ya. Sebagai suatu paket lengkap anggaran ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, itu ada nomor-nomornya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dari sel budget sampai ke budget statement of cash flow, sampai cash flow berarti ya, sampai arus masuk dan keluar. Nah, anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran yang merepresentasikan
rencana operasional organisasi perlu dibandingkan dengan realisasinya. Nah, jadi setelah dianggarkan, kita juga perlu untuk evaluasi, kita juga perlu data-data terdahulu untuk evaluasi kinerja ya. Pertama, dikenal adanya anggaran statis atau statis budget. Anggaran statis ditetapkan untuk seluruh periode yang dicakup oleh anggaran tanpa perubahan berdasarkan aktivitas sebenarnya. Statis budget yakni anggaran untuk level aktivitas tertentu. Nah, contohnya ya, langsung ke contohnya saja. Misalnya anggaran untuk level penjualan 106 kaos trendy per bulan. Nah, ini tabelnya. Evaluasi capaian dikaitkan dengan kemampuan menghasilkan angka lebih atau kurang dari 106 kaos. Nah, coba perhatikan ini tabelnya ya. Ada unit yang dihasilkan, biaya bahan langsung, biaya TK langsung. Biaya TK itu tenaga kerja ya. Kemudian overhead, variabel pelengkap energi. Nah, yang tetap ini supervisor, depresiasi. Nah, itu kan tetap ya, tidak berubah. Nah, coba perhatikan yang rencana. Nah, rencananya adalah 106 ya. Yang kita rencanakan akan membuat 106 kaos atau dalam menghasilkan angka lebih atau kurang dari 106. Nah, kita mau buat 106 kaos rencananya. Nah, aktualisasinya ternyata terbuatlah 120. Nah, variansinya berapa? Berarti lebih berarti kan 120 dikurangi 14 ya. Atau 120 dikurangi 106 itu kan 14 variansinya atau lebihnya lah. Nah, yang direncanakan kita 106, ternyata aktualnya adalah 120. Kemudian biaya bahan langsungnya. Nah, dari 106 itu 4.240.000. Nah, ketika aktualnya membuat 120, 4.830. Nah, berarti dari rencana kan tidak jauh ya, tidak jauh berbeda. Masih di angka 4 juta. Nah, untuk variansnya atau yang lebih dari rencana itu 590. Jadi tidak terlalu jauh. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya 1.272. Nah, aktualnya 1.440.000. Nah, variansnya adalah 168.000, jadi tidak terlalu jauh. Nah, kemudian ini yang tetap nih, tetap supervisi itu kan tetap ya, depresiasi juga tetap angkanya. Nah, hanya saja di supervisi itu ada pengurangan ada tambahan 50.000 pada aktualnya karena produk yang dihasilkan kan 120, sementara dari rencana adalah 106. Jadi tidak jauh berbeda, masih ya tidak kan ketika kita merencanakan sesuatu itu kan itu hanya rencana kan ya, pada kenyataannya kita tidak tahu bahwa sesuai rencana atau melenceng jauh kayak gitu. Nah, akan tetapi kalau kita sudah punya rencananya, nah itu ketika aktualnya berbeda, insya Allah tidak jauh-jauh dari apa yang sudah direncanakan, terutama dalam perusahaan ya. Jadi yang segala sesuatunya harus direncanakan dan dihitung karena mengeluarkan biaya. Nah, kira-kira supaya tidak jauh dari apa yang sudah direncanakan. Nah, dalam dinamika penganggaran dikembangkan 6 prinsip dari proses yang adaptif. Yang pertama adalah tentukan rentang tujuan yang diinginkan pada tingkat kemajuan relatif. Nah, tujuan dari contoh yang di atas itu 106 produk ya, 106 kaos. Nah, dasarkan evaluasi dan imbalan atas dasar kontrak kemajuan relatif. Nah, evaluasinya dan imbalan itu
dibuat di awal gitu ya. Kemudian buatkan action plan, suatu proses yang berkelanjutan dan tuntas. Jadi harus tuntas ya dalam mengerjakan sesuatu produk, atau ya harus tuntas kayak gitu, tidak setengah-setengah, tidak mentah lah. Karena ketika mentah nanti kerugiannya semakin banyak ya. Misalkan sudah mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku. Nah, ternyata ada kendala pada karyawan, misalkan karyawannya tenaga kerjanya itu tidak ada yang mau membuat. Nah, kira-kira seperti apa solusinya ya? Solusinya cari lagi tenaga kerja yang lain, tidak lantas berhenti ya. Misalkan berhenti ya, nanti akan mengalami kerugian yang sangat banyak karena sudah dikeluarkan uangnya. Jadi harus tuntas, harus matang gitu. Kemudian buat ketersediaan sumber daya sebagaimana diperlukan. Nah, seperti tadi ya, misalkan tenaga kerja satu tidak mau ya, cari lagi, kita open recruitment lagi kayak gitu. Koordinasikan tindakan cross company berdasarkan permintaan pelanggan. Nah, jadi saling berkoordinasi ya, misalkan dari CEO kepada manajernya, kepada tenaga kerjanya, kemudian kepada petugas keamanan dan lain-lain. Nah, itu berkoordinasi dengan baik. Dasarkan pengendalian atas effective governance dan atas suatu rentang indikator kinerja relatif. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menyusun anggaran? Nah, seperti yang tadi diagram atau gambar yang di atas ya, di slide yang ketiga kalau tidak salah. Nah, ini cara menyusunnya. Yang pertama adalah anggaran penjualan, sales budget, kemudian anggaran produksi, anggaran pembelian material, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead, persediaan akhir, harga pokok penjualan, biaya operasional, anggaran laba rugi, dan anggaran kas. Nah, ini caranya ya. Kalau tadi kan ada 14 langkah ya, kurang lebih yang terpenting adalah 10 langkah ini. Nah, dalam menyusun anggaran suatu perusahaan harus terdapat 10 tahapan ini. Nah, penganggaran berbasis aktivitas sekarang ya. Penganggaran berbasis aktivitas atau activity based budgeting mendasarkan pada sistem ABC dan ABM. Nah, kemarin sudah kita diskusikan ya. Ada yang bertanya terkait dengan perbedaan ABC dan ABM. Dalam hal ini memperhatikan aktivitas dan besaran sumber daya yang diinginkan atau flexible budget. Nah, melalui anggaran terdapat pendekatan untuk perbaikan melalui tahapan mengidentifikasikan aktivitas, menentukan permintaan tiap output aktivitas harus diestimasikan dan menghitung biaya yang dibutuhkan. Nah, contohnya flexible budget nih dalam pemicu jam tenaga kerja, anggaran pemicu biaya jam tenaga kerja. Nah, perhatikan rumus biayanya. Nah, ini sudah ketetapan dari perusahaan. Nah, kemudian ketika dikalikan dengan jam tenaga kerja, misalnya jamnya ada 5.000 jam atau 10.000 jam, jadi itu ada dua. Nah, misalkan yang 10.000 jam itu silahkan perhatikan yang jam tenaga kerja pada tabel yang 10.000 jam tenaga kerja. Nah, variabelnya misalkan material langsung itu 10.000, berarti dikalikan 10.000, hasilnya adalah 100 juta. Kemudian tenaga kerja langsung, tenaga kerja variabelnya ada 8.000, dikalikan jam tenaga kerjanya 10.000, sama dengan 80 juta. Kemudian pada saat jamnya itu 5.000 jam per tenaga kerja, itu hanya 40 juta saja, berarti dibagi 2 ya. Dibagi 2 hasilnya 40. Nah, pemeliharaan sama 3.000 dikalikan 10.000, berarti 30
juta. Nah, ditambahkan dengan tetapnya 200, berarti 30.200.000. Nah, ketika jamnya adalah 5.000, ya berarti 3.000 dikalikan 5.000 berarti 15, ditambahkan 15 juta ya, ditambahkan dengan 200. Nah, tetapnya ini ditambahkan saja. Nah, begitu seterusnya. Nah, ketika pembelian juga sama, pembelian tetapnya adalah 2.200.000, berarti tetap 2.200.000 pada jam tenaga kerja 10.000 juga 2.200.000. Nah, kemudian activity flexible budget. Nah, ini contoh tabelnya adalah sebagai berikut. Material langsung sama ya. Rumus biaya ini berarti sudah tetap ya dari perusahaannya. Kemudian ketika dikalikan dengan jam tenaga kerja. Nah, cara menghitungnya hampir sama. Ada jam tenaga kerja, jam mesin, jumlah setup, jumlah pesanan. Nah, ini cara menghitungnya hampir sama. Kemudian totalnya adalah 123 pada level atau aktivitas 5.000 jam ya. 5.000, 4.000 mesin, kemudian 20 setup, kemudian 10 pesanan. Nah, itu ada 123.338.000. Nah, begitu juga dengan level activity 10.000. Itu jam mesinnya ada 8.000, jadi 2 kalinya ya. Kemudian jumlah setupnya 25 dan jumlah pesanannya 20. Hasilnya totalnya adalah 243.367.500. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Silahkan jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ya melalui WA group. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.